Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaktif Pasaman Barat. Kali ini kita akan membahas masalah evaluasi pendidikan, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup evaluasi pendidikan. Kemana sajakah arah dari evaluasi pendidikan? Nah, itu dinamakan dengan ruang lingkup evaluasi pendidikan. Menurut Anas Sudijono, secara umum ada 3 yang menjadi ruang lingkup evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi berkaitan dengan program pengajaran, evaluasi berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi berkaitan dengan hasil belajar. Evaluasi program pengajaran itu bersikap luas ya, program dalam artian ini pendidikan dalam skala makro. Artinya apa yang akan dievaluasi di sana yaitu tujuan program pengajaran, isi daripada atau kurikulum dari program pengajaran, kemudian strategi di dalam melaksanakan program pengajaran. Evaluasi ini itu biasanya dilaksanakan di tingkat jurusan atau di tingkat program studi di sekolah. Nah, kemudian berkaitan dengan evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu berkaitan dengan evaluasi kesesuaian antara proses belajar mengajar dengan garis-garis besar program pengajaran. Apakah sudah sesuai antara pelaksanaan PBM dengan garis-garis besar program pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian berkaitan dengan kesiapan guru, kesiapan siswa, kemudian berkaitan dengan minat siswa, keaktifan siswa, kemudian bagaimana peranan guru bimbingan penyuluhan atau guru BK begitu ya, atau bagaimana komunikasi guru dengan siswa, apakah sudah terwujud komunikasi dua arah antara guru dengan siswa. Kemudian bagaimana dengan pemberian dorongan terhadap siswa, apakah siswa sudah terdorong untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan pemberian tugas-tugas, apakah tugas-tugas yang diberikan itu memberatkan kepada siswa, apakah tugas-tugas itu justru menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Kemudian upaya menghilangkan dampak negatif dari berbagai program yang dilaksanakan. Nah, biasanya proses evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran ini itu berada di tingkat kelas. Nah, di tingkat kelas atau ibaratnya itu pendidikan mikro ya, pendidikan di dalam kelas. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini itu berkaitan dengan itu yang menjadi fokusnya itu adalah siswa ya, siswa. Bagaimana tingkat penguasaan siswa terhadap materi-materi pelajaran yang sudah diajarkan, atau bagaimana tingkat pencapaian siswa misalnya. Apakah siswa sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, misalnya targetnya itu adalah 75 atau 80, apakah target tersebut sudah bisa dicapai oleh siswa. Maka ini dinamakan dengan evaluasi hasil belajar. Biasanya ini berkaitan dengan evaluasi terhadap siswanya. Nah, kemudian berkaitan dengan evaluasi hasil belajar mikro yang kaitannya dengan siswa begitu ya, hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom itu ada 3 aspek yang menjadi
ruang lingkup evaluasi hasil belajar. Yang pertama aspek kognitif, aspek sikap atau afektif, dan yang ketiga aspek keterampilan atau psikomotorik. Nah, aspek sikap ini itu tentu nanti kaitannya adalah pengembangan soal-soal. Nah, soal-soal seperti apa yang relevan di dalam mengukur hasil belajar kognitif siswa. Nah, kalau menurut Bloom itu ada 5 bentuk soal untuk mengukur aspek kognitif siswa. Yang pertama adalah soal pilihan ganda atau soal ABC gitu ya, yang sering digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara nasional. Soal bentuk benar salah. Ini barangkali tidak familiar lagi ya untuk saat ini. Soal menjodohkan. Nah, ini sering ditampilkan pada evaluasi hasil belajar harian pada anak-anak SD misalnya. Nah, ini atau tingkat TK atau taman kanak-kanak, ini sering dilakukan. Kemudian soal jawaban singkat. Soal jawaban singkat dan soal jawaban bebas. Jadi ada 5 tipe pengembangan soal untuk mengukur aspek kognitif. Nah, soal pilihan ganda bentuk benar salah dan menjodohkan itu biasanya jawaban sudah disiapkan ya, telah tersedia di lembar soal. Sedangkan jawaban singkat dan jawaban bebas itu tidak mencantumkan alternatif jawaban yang dipilih oleh siswa. Kemudian, bagaimana pula pengembangan soal-soal berhubungan dengan aspek sikap atau afektif. Nah, biasanya aspek sikap ini diukur dengan menggunakan instrumen skala sikap. Nah, instrumen skala sikap ini itu biasanya berupa angket tertutup. Nah, kan angket itu ada yang terbuka, ada angket tertutup. Nah, biasanya skala sikap itu digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang mana pertanyaan-pertanyaannya itu sudah dikunci dengan jawaban pernyataan sikap. Misalnya sangat setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Kalau sekiranya itu memakai skala 5 dan segala macamnya. Nah, di mana pernyataan-pernyataan di dalam soal angket itu mengarah pada mendukung sifat nilai-nilai sikap yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, misalnya setelah siswa belajar tentang gerakan sholat, maka sikap apa yang diharapkan dari siswa, maka untuk mengukur itu harusnya memakai instrumen skala sikap. Nah, dan terakhir, aspek keterampilan atau psikomotorik. Kalau aspek keterampilan ini, pengembangan soalnya ini biasanya mengacu pada prosedur melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya keterampilan apa yang mau dilaksanakan, misalnya keterampilan sholat. Nah, tentu untuk menilai keterampilannya itu adalah mencocokkan antara gerakan dengan prosedur melakukannya atau dengan panduan sholatnya, apakah gerakannya itu sudah sesuai dengan panduan. Maka itulah yang menjadi pengembangan soal berkaitan dengan aspek keterampilan. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali inilah yang menjadi ruang lingkup evaluasi pendidikan ya. Nah, di mana tadi berkaitan dengan evaluasi secara makro, itu ada evaluasi program pengajaran, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Tapi secara mikro itu dikhususkan kepada evaluasi hasil belajar.
yaitu ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, barangkali itu saja yang menjadi pembahasan kita pada kali ini berkaitan dengan ruang lingkup evaluasi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.